Halo, perkenalkan nama saya Gracia Merita dari Ilmu Komunikasi A 2019. Saya akan menjelaskan tentang penegak hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum. Yang pertama, pengertian penegak hukum. Penegak hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu aroganis dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu jelas akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, maka orang tidak akan tahu apa yang harus dia perbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang akan jelas punahnya penerapannya. Yang kedua adalah manfaat hukum. Manfaat hukum diperlukan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat hukum. Dalam menjelaskan penegakan hukum, jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita bicara tentang penegak hukum, kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor penegak hukum. Menurut Sujono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri, yakni semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan juga penegaknya. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Yang keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Yang kelima, yang terakhir, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kasta manusia di dalam Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Kasih. Pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri, serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Menurut M. Friedman, dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen yang penting yang mempengaruhinya. Yang pertama, institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Yang kedua, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Yang ketiga, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan yang kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya penegakan dan pewujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak jika hukum itu sendiri belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup pada masyarakatnya. Hukum tidak menjamin keadilan jika materinya sebagai besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum, tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada 4 fungsi penting peranan penegak hukum, yaitu: yang pertama, ada peranan yang ideal. Maksudnya, peranan yang seharusnya datang dari pihak yang merupakan awal terhadap pelaksanaan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga yang lain tinggal mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pihak pertama. Yang kedua, peranan yang seharusnya adalah peranan yang dianggap oleh diri sendiri yang sebenarnya dilakukan atau berasal dari diri sendiri, yaitu seseorang yang semestinya melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan, dia akan melakukannya sebelum orang lain melakukannya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, peranan yang dianggap oleh diri sendiri, yaitu peranan-peranan yang mulai berfungsi apabila berhubungan dengan pihak lain, atau peran tersebut akan
mulai dilaksanakan apabila sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu berhubungan erat dengan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tanpa ada perintah, dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Menurut Satjipto Raharjo, penegak hukum pada hakikatnya merupakan penerapan kebijakan yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang, melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Fungsi dari penegak hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia ada kekuasaan negara yang selanjutnya ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia ada kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dibagi menjadi dua, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Lalu ada peradilan agama yang dibagi lagi menjadi dua, ada pengadilan tinggi agama dan pengadilan negeri agama. Lalu ada peradilan militer yang dibagi menjadi tiga, yaitu pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer. Dan yang terakhir ada peradilan tata usaha negara yang dibagi menjadi dua, ada pengadilan tinggi tata usaha negara dan peradilan tata usaha negara. Lalu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan umum. Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat serta perilaku hukum. Selanjutnya ada macam-macam peradilan. Jadi di Indonesia ini ada 5 macam peradilan. Yang pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum mengenai perkara pidana dan perdata secara umum. Badan menjalankannya terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota kabupaten, garing kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Jadi dalam peradilan umum ini ada namanya pengadilan khusus, yaitu yang pertama ada pengadilan anak, pengadilan tipikor, pengadilan perikanan, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan yang terakhir ada pengadilan hubungan industrial. Yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama hanya menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Badan yang menjalankannya terdiri dari peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten garing kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Khusus di Provinsi Nanggure Aceh Darussalam, dibentuk pengadilan agama dengan nama Mahkamah Syariah, yang pengadilan tinggi agama dengan nama Mahkamah Syariah Aceh. Kewenangannya pun lebih banyak berdasarkan mandat otonomi khusus. Ada tambahan kewenangan berkaitan dengan ibadah dan syair Islam khusus masyarakat Aceh. Mahkamah Syariah berkedudukan di ibu kota kabupaten garing kota
yang menjadi wilayah kewenangannya, dan Mahkamah Syariah Aceh di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi Nanggore Aceh. Dan yang ketiga, ada Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat menetapkan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara kedudukan di ibu kota, garing kota, yang menjadikan wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kedudukannya di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Ada satu pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Pajak. Dan yang keempat, ada Peradilan Militer, yaitu menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Badan yang menjalankannya terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Tinggi juga mengadili tingkatan pertama bagi sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Sedangkan Pengadilan Militer Utama ialah pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan militer pertempuran yang dijalankan hanya dalam daerah pertempuran. Pengadilan ini memutuskan tingkat pertama dan tingkat terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh kalangan militer atau yang dipersamakan. Hanya kedudukan Pengadilan Militer Utama yang langsung ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan kewenangan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kedudukan pengadilan selebihnya ditetapkan oleh keputusan Panglima TNI. Dan yang terakhir, atau yang kelima, ada Peradilan Konstitusi, yaitu pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Inilah perkara utama yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Ada juga kewenangan lain bagi Mahkamah Konstitusi yang diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga ini selain bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan fungsi administrasi. Beberapa di antaranya terbentuk komisi-komisi negara, juga ada yang menggunakan istilah badan ataupun dewan. Misalnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Lalu ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Lalu ada Komisi Informasi Pusat atau KIP. Lalu ada Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Dan ada Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Dan lain sebagainya.